Selamat pagi, selamat berjumpa kembali teman-teman. Pada hari ini kita akan mendengar kisah seseorang yang memulai dari nol atau titik bawah, tapi dengan kerja keras, ketekunan, dan integritas, beliau menapaki tangga sehingga mencapai dipercaya memimpin suatu perusahaan yang besar. Bukan masalah pencapaian, saudara-saudara, tapi yang kita berbicara di sini adalah keyakinan, kesabaran, dan ketekunan, sehingga perbincangan ini bisa membakar semangat saudara-saudara untuk memulai kegiatan dalam usaha saudara-saudara. Mari kita langsung menuju sumbernya. Oke, selamat pagi rekan-rekan. Bertemu kembali dengan saya. Pada saat ini saya sedang berada di Taman Mutiara Palem. Kita akan bertemu satu sosok atau narasumber kita yang memulai karir dari nol menjadi seorang pemimpin di satu perusahaan. Siapakah beliau? Saat ini sudah di depan saya. Kita akan berbincang-bincang dengan saudara Handi. Selamat pagi Pak Handi. Selamat pagi Pak Billy, apa kabar? Kabar baik tentunya. Sehat selalu ya Pak. Oke. Teman-teman, hari ini kita akan bertanya kepada beliau. Awal karir beliau ini dari mana sih Pak? Oke. Awal karir berarti dari semenjak meniti karir ya? Betul, dari bawah nih Pak. Mau ceritanya panjang, sedang apa pendek nih kayaknya? Terserah, kalau saya bebas Pak orangnya. Iya. Pendek boleh, panjang boleh, ukuran nggak masalah. Ukuran nggak masalah ya. Jadi kita santai-santai ya. Santai aja Pak. Oke, pertama saya jelasin profil saya dulu ya, supaya ini bisa jadi motivasi buat teman-teman. Buat teman-teman Penta juga. Oke. Jadi awal memang saya berkarir dari semenjak menjadi sales di salah satu perusahaan. Saya nggak bisa sebut brand, nggak bisa sebut brand ya. Betul. Nggak bisa sebut brand. Jadi saya cukup hampir lama di sana, sekitar 8 tahun. Awal saya bermain di dunia elektronik, ya, di salah satu brand elektronik. Saya sudah menguasai wilayah Jakarta, Cirebon sampai ke Jawa Timur. Ya, Jakarta, Cirebon sampai Jawa Timur. Dari setelah itu saya pindah ke salah satu perusahaan kontraktor, penyuplai kontraktor berupa lantai dan sanitari. Itu sekitar 5 tahun. 5 tahun. Dan setelah itu shortnya adalah sekarang saya sudah di PT Penta Prima Gemilang nih, yang saat ini kita hadir ya. Saya join udah kurang lebih 10 tahun lebih lah di sini. Yang pasti data 10 tahun. Awal karir di sini, kenapa saya bisa pindah dan bergabung dengan perusahaan ini, karena saya lihat dari industri yang saya bekerja sebelumnya. Industri ini adalah industri yang tidak terlalu banyak kompetitornya. Ya, tidak terlalu banyak kompetitornya. Jadi sebelumnya juga saya di dunia telekomunikasi kurang lebih 8 tahun juga, dan saya pindah di sini karena saya lihat di dunia telekomunikasi ini cukup hektik, yang mengakibatkan saya sampai harus menunda nih. Menunda, bukan menunda karir aja nih, menunda masa depan nih, menunda yang lain-lain nih, ya kan. Jadi saya join di perusahaan Penta Prima Gemilang ini. Dengan perusahaan yang cukup, saya bilang sangat amat familiar, sistem kekeluargaannya, kerjasamanya yang tim yang kompak, ya. Sampai saya merasa nyaman nih di sini, gitu. Jadi singkatnya kayak gitu Pak Billy. Siap. Awal masuk sini saya sebagai sales and manager di sini. Gitu, seperti itu. Sales manager awal-awal ya Pak? Awal sales manager. Oke. Jadi teman-teman sudah dengar bahwa Pak Handi ini meniti karir mulai dari sales. Sales apa ya? Elektronik, kita tidak sebut brand karena dilarang oleh undang-undang IT teman-teman. Yang kedua, 5 tahun kemudian beliau pindah kerja dan akhirnya berakhir di PT Penta. Mulai masuk sebagai sales manager loh saudara-saudara. Sales manager. Seperti apa beliau punya karir sampai jadi direktur? Kita akan lanjut nih, mau bincang-bincang
kita mau tanya nih Pak Handi, bagaimana pada saat Anda meniti karir, ada keraguan atau rasa cemas nggak bahwa nanti kedepannya seperti apa nih? Kalau kecemasan secara manusiawi ada. Ada ya. Ya, cuman kecemasan itu tidak bisa dan tidak terlihat karena saya mempunyai semangat. Karena proses itu bisa berjalan dengan kita semangat dan konsisten. Amin, betul Pak. Iya kan? Kita dimanapun kita bekerja, konsistensi, semangat itu kan modal pokok, ya, modal pokok buat teman-teman juga. Kenapa? Karena kita bisa lihat dari beberapa contoh lah di luar, beberapa rekan-rekan yang pindah-pindah perusahaan, tapi ya ujungnya adalah berakhir kurang baik. Ya, betul, banyak. Saya sangat menjaga. Yang pertama adalah menjaga perihal nama baik. Karena nama baik bagi saya modal buat kita bisa bertahan. Bukan modal hanya uang aja. Betul, jadi nama baik itu lebih mahal daripada modal investasi. Sama Seperti itu. kejujuran ya Pak ya. Ya, Maksudnya. itu harus. Itu paketan. Paket tuh, kerja keras tentunya ya, Pak Ya, ya. paketan. Amin. Gitu tuh. Nah, ada lagi nih yang mau sampaikan Pak Andi. Ya, jadi buat teman-teman di sana yang masih berjuang dan sampai sekarang pun saya masih berjuang, kuncinya adalah kunci sukses cuma simpel, ya kan. Pertama kita usaha, Ya. kedua kita berdoa, Oke. ya kan. Usaha dan doa itu nggak bisa lepas daripada proses hidup kita, perjalanan hidup ini. Betul sekali. Karena kita usaha terus tapi tidak diimbangin dengan doa, dan yang pasti support orang tua, support pimpinan perusahaan yang di sini yang sangat baik, itu yang sampai membuat saya sampai dengan bisa bertahan saat ini Di titik ini ya. Pak, sampai di titik ini Ya, gitu ya. Pak Billy. Betul. Mungkin ada teman-teman lagi mau tahu nih Pak Andi. Nah, kira-kira dukungan apa nih yang Pak Andi dapat dari keluarga nih? Keluarga sangat amat mendukung. Oke. Kenapa? Karena di posisi sekarang ini saya kan nggak bisa ketemu klien-klien yang masih on hand saya nih, nggak bisa dengan jam kerja yang normal nih Pak Ya, Billy, ya. ya kan? Kadang-kadang bisa ketemu dengan malam, Ya, bisa kadang-kadang betul. tengah malam, ya itu ya keluarga ya sangat pengertian, sangat support untuk hal itu, Amin, amin. gitu. Tapi yang pasti saya tetap meluangkan waktu kalau minggu itu saya no business. Oke. Ya. Minggu no bisnis ya. Minggu no business. Siap. No talk about business. Oke. Oh, teman-teman, minggu no bisnis. Ya orang mesti ikut tuh. Jangan sampai semua kita usaha nyari duit, Iya. ternyata ujungnya keluarga ya seperti itulah. Keluarga merasa disisihkan dan lain sebagainya, teman-teman. Iya. Jadi kita patut contoh nih apa yang disupport oleh keluarga Pak Handi dan apa yang beliau prepare untuk keluarganya, jadi seimbang, tidak menyebabkan salah satu ngiri ya. Maksudnya dari bidang kerja tidak ngiri, keluarga merasa ada waktu. Nah, itulah kunci suksesnya ya Pak. Betul. Saat ini betul. Iya, karena biar bagaimana keluarga masih menjadi bagian support terbesar. Amin. Iya kan? Amin. Betul, Iya kan? betul. Siap. Ya gitu Pak Billy, supaya kita nggak tidur di luar kan Pak Billy. Iya, betul sekali Pak. Kita mau tahu lagi nih Pak, Iya, iya. dalam orang bekerja itu tantangan yang terbesar apa sih buat Pak Andi ini? Tantangan terbesar itu ada sama diri kita sendiri. Oke. Tantangan terbesar sama diri kita sendiri.
Kenapa sama diri kita sendiri? Karena tantangan terbesar itu muncul dari keraguan kita melangkah, Ya. ketakutan kita melangkah. Ya, betul. Iya kan, terus juga saya dengan suasana bisnis yang apalagi seperti saat ini ya, Sepi gini ya. iya, kita nggak sepi. Sepi, ramai terus ya Pak. Kita harus selalu ramai. Teman-teman. Kita Selalu ramai. kita syukurin apa yang kita masih bisa bertahan sampai saat ini. Kalau kita lihat sedikit flashback ke masa-masa COVID seperti kemarin, ya kan, sekian banyak rekan-rekan yang putus kerja. Ya kan, yang semua beralih menjadi sales Pak Billy. Ya. Ya kan? Ya. Semua menjadi sales kan pada waktu COVID ya. Karena yang ada background sales jadi sales. Nah, karena tidak ada ruang untuk mereka kan. Iya. Seperti itu. Nah, disitulah keahlian kita yang di dunia marketing ini kepake. Iya kan Pak Billy? Betul. Iya kan? Gitu. Jadi pada COVID kan semua ibu-ibu bisa jadi sales. Iya, ya betul teman-teman. Nah, kalau perlu saya bisa jadi sales loh. Kalau emang kenyataannya, oh ya mau mau dengan kondisi yang ada. Iya. Kita terpaksa dengan apa yang ada ya kita kerjakan. Iya kan, ibu-ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Tahu bisa ngejual kulkas kan? Amin. Iya kan? Ada yang kasur. Jual obat-obatan, masker ya. Iya kan? Ya, jadi poinnya adalah bagaimana kita mengatur bertahan hidup. Amin. Ya. Bertahan hidup itu harus dari semangat diri sendiri buat teman-teman. Jadi kalau emang kitanya mentret diri kita itu untuk menerima, sekarang udah nggak bisa lagi zamannya kayak gitu Pak Billy. Jadi sekarang adalah zamannya harus berjuang. Kenapa harus berjuang? Di saat konsep saya bekerja, di saat selang infus belum nempel kerja terus. Kerja terus tuh. Ya. Selama selang infus tuh ya, berarti bukan yang lain-lain. Jangan teman-teman merasa sudah pagi pulang sore udah cukup. Enggak. Nggak bisa. Jadi kita mesti fight. Betul teman-teman. Jadi patut dicontoh nih tipikal seperti Pak Handi yang number one mungkin kerja banting tulang ke sana selama selang belum nempel. Tapi jangan sampai. Puji Tuhan, syukur, alhamdulillah juga itu yang masih dikasih kesehatan ya. Kayak Pak Billy kan sekarang makin segar kan? Amin, makin segar kan? puji Tuhan ya. Kita tidak pernah mikir ya by the flow aja. Jadi kemana air mengalir ya kita ikuti. Apapun kita syukuri. Enggak. Saya koreksi dikit untuk mengenai perihal air mengalir. Sekarang itu nggak bisa air mengalir Pak Billy. Jangan ya. Jangan. Nggak boleh. Jadi kita yang ngatur air. Oh, siap. Nah, jadi kita jadi pintu air selalu. Begitu. Ada interval ya teman-teman. Oke, teman-teman mungkin mau tahu juga nih Pak Andi. Pernahkah Bapak merasa menyerah? Atau juga teman-teman mau tahu bagaimana nih pada saat Bapak menyerah atau Bapak maju, bagaimana cara bertahannya di situ Pak? Jujur sih terpikir belum. Belum. Dan jangan menyerah ya. Dan jangan. Siap. Karena saya nggak mau ngerusak mindset saya untuk perihal jiwa fighter saya. Didukung dengan pimpinan-pimpinan perusahaan yang supportnya cukup tinggi. Ya itu yang membuat saya ada spirit setiap hari, spirit baru setiap hari, ya kan, dukungan keluarga juga yang pasti, ya. Jadi antara keluarga dengan perusahaan ini nggak boleh jadi satu, harus ada posisi masing-masing teman-teman. Ya tujuannya apa? Supaya nggak ada miss, ya kan? Supaya kalau ada miss itu akan menjadi timbul konflik kan. Kalau timbul konflik kita kerja nggak nyaman. Kerja nggak happy, ya kan? Ya jadi semua jadi berantakan, gitu loh. Dengan posisi sekarang yang jabatan yang saya rasa amanah dan tanggung jawab ini yang selalu membuat saya tidak pernah berpikir untuk menyerah. Kenapa? Karena tantangan itu merupakan bagian dari hidup, khususnya di dunia marketing ya. Ketemu orang baru, pengalaman baru, ketemu relasi baru, ya kan. Itu yang membuat kita terus bersemangat yang pasti. Kenapa? Karena dengan ketemu orang baru, dengan ketemu klien baru, baik itu lama ataupun baru, itu adalah menjadi bagian dari kehidupan kita. Karena dalam konsep bisnis kan itu mutualisme ya. Kita saling membutuhkan. Kalau kita berhubungan dengan teman bisnis sebagai proses jual beli aja sih,
itu udah nggak zaman, udah nggak musim. Kita kan harus ada kan namanya relation, ya kan? Tahu kunjungin dia di saat sakit, ya entah kasih perhatian, entah chit chat nggak jelas, ya kan? Ya itu ya sampai makanya seperti teman-teman Pak Billy kan, betul. Masih berhubungan dengan sekarang kan? Amin, masih saudara-saudara. Cuman kan pasti kalau Bapak menjaga relationship, kan ada cost di situ, Pak. Itu enggak, itu bagaimana versi Pak Andi? Hidup mana Pak yang nggak ada kos Pak? Amin. Dengan teman-teman nih, hidup mana yang nggak ada kos? Hidup mana yang nggak ada kos ya? Betul. Iya. Cuma sekarang doang baru yang parkir di supermarket yang di sekitar rumah ini yang nggak boleh bayar. Siap. Jadi betul juga kalau kita berpikir ke sana teman-teman. Kenapa? Kan ini Jakarta bro. Ada pepatah mau buang air kecil aja kita bayar atau ada kosnya di situ. Jadi untuk menjaga relasi apalagi ya Pak ya. Iya. Segala sesuatu harus kita buang. Kos itu jangan dijadikan sebuah kendala dalam kita berhubungan. Iya. Ya. Betul. Karena kalau kos itu kita jadikan kendala, kita nggak akan maju. Jadikan kos itu sebagai investasi. Kos itu jadikan investasi. Kenapa? Karena mungkin saat ini mungkin dia nggak belanja atau dia nggak transaksi sama kita. Mungkin next besok bisa jadi. Atau di saat karena relation itu baik, bisa aja nanti dia rekomend kita ke teman-teman yang lain atau ke perusahaan-perusahaan lain. Seperti itu Pak Billy. Ya kan? Gitu. Jadi everything not about talk about money gitu. Oh, siap. Gitu. Jadi Pak Andi sudah bilang bukannya tidak ada kata menyerah buat beliau. Jadi untuk teman-teman juga jangan ada kata menyerah atau tantangan itu dijadikan sesuatu yang merasa sulit. Tapi bagaimana cara Anda take and give dengan relasi, bagaimana caranya Anda menjaga hubungan itu yang penting ya Pak. Ya karena menjaga hubungan kan nggak selalu pakai kos. Betul. Di saat kita lihat, kita dengar nih dari teman lain mungkin dia sakit, kita cuma ngucapin lekas sembuh ya bro. Iya, betul. Itu kan nggak pakai kos. Kosnya kuota doang kan? Betul. Iya kan? Betul. Gitu. Jadi begitu tuh teman-teman. Relasi harus kita jaga. Meskipun ada kos di sana, tapi anggaplah kos itu sebagai investasi ya. Setuju. Betul, Pak? Setuju banget. Kedepannya dan kita berusaha pasti lebih baik teman-teman. Ini satu masukan yang baik dari Pak Andi. Ya. Mungkin teman-teman mau tahu nih Pak Andi, PT Penta ini berdiri di dalam bidang apa sih? Jadi Penta ini kami ada supply pembuat alat-alat kebersihan, baik itu chemical maupun mesin. Kami ini satu-satunya yang mungkin yang penyedia alat kebersihan, sabun dan berbagai macam jenis buat hotel, restoran, kafe sampai industri. Dan kita juga ada mesin-mesin yang kita import dengan kita brand sendiri. Baik itu brand China maupun dari Italia, kita emang sole distributornya untuk Indonesia. Jadi memang kita memang fokus. Dan kita juga ada pelatihan Pak Billy. Pelatihan, training, sampai ke sertifikasi yang lagi sekarang rame nih sertifikasi ini. Betul. Ya kan, karena kita punya LSP Cleaning Service. Kita punya lembaga pelatihan juga namanya Mahesa. Betul. Jadi kalau teman-teman mau tahu, nanti kita kasih website ini di sini nih. Ngecek sendiri aja deh. Ya biar seru. Ya kan? Berikutnya teman-teman, mari kita saksikan tayangan berikutnya. Teman-teman mungkin juga mau tahu nih Pak, dalam orang bekerja kan banyak tantangan halangan yang seperti Bapak bilang tadi, bagaimana cara menghandle. Yang kita pengen tahu nih Pak, pernahkah pimpinan Bapak meragukan kerja Bapak nih? Oh pasti dong. Oh pernah ya? Itu sangat wajar sekali. Sangat wajar sekali dilakukan pimpinan untuk meragukan. Jadi proses saya sampai di posisi sekarang ini juga kan ada trial and error-nya juga, ya kan? Trial and error seorang pimpinan dengan seorang staff ataupun karyawan level apa itu pasti punya penilaian tersendiri. Jadi masing-masing record
setiap staf kan pasti pimpinan tahu. Betul. Ya pasti udah trial and error sih. Dan itu pun saya lalui bukan hal yang mudah. Ya. Jadi kita bicara kalau di perusahaan itu bahkan bicara by data. Bicara by data, bicara by hasil. Ya kan. Seperti itu yang pasti Pak Billy. Jadi kalau Pak Billy nih misalnya nih Pak Billy punya duit tahu-tahu mau beli saham salah satu bank. Kan belum tentu bank mau jual kalau belum kenal Pak Billy. Betul. Iya kan? Iya kayak gitu. Jadi gambarannya kayak gitu sama seperti kayak gitu Pak Billy. Gitu. Bagaimana nih cara Pak Handi menghilangkan keraguan pimpinan? Cara meringankan keraguan kepemimpinan simpel Pak. Simpel ya. Ya, sangat simpel. Ya kita bawa fakta yang ada di lapangan, ya kan? Kita present baik itu lisan maupun tulisan. Ya supaya pimpinan kan cuman only know about report, ya kan? Jadi ya harus tahu juga keadaan di lapangan seperti apa, ya kan? Jadi saya rasa pimpinan juga mendengar situasi, melihat situasi, cuman kan nggak semuanya pimpinan open. Betul. Ya kita buktikan dong kalau kita memang paham area, kita kuasain area dan kita kuasain market, kayak gitu. Dan dengar tuh teman-teman, jadi trik-trik yang Pak Handi lakukan untuk menghilangkan keraguan pimpinan sehingga pimpinan langsung percaya ya Pak ya bahwa memang melewati proses. Ada proses di itu teman-teman. Untuk berikutnya mungkin teman-teman mau tahu juga nih Pak Handi. Kapan titik balik Pak Handi sehingga dipercaya bertanggung jawab untuk suatu hal yang besar? Ini banyak banget ya kalau berceritainnya. Singkat aja ya. Sedikit aja ya. Jadi sedikit saya ambil dari semenjak saya join ke sini, saya lihat perusahaan ini penuh peluang. Saya selalu mencoba berbagai macam konsep bisnis plan saya di sini. Saya coba gagal dan saya coba gagal sampai sekarang. Yang awalnya tadi saya pegang divisi, sekarang satu divisi khusus marketing dan teknisi, sekarang saya pegang beberapa divisi yang tidak saya sentuh, yaitu divisi finance khususnya, ya kan. Tapi saya lihat karena saya sangat peduli dan saya merasa memiliki perusahaan, disitulah saya merasa tidak ada titik balik. Kenapa? Karena di saat kita rasa memiliki dan kita merasa mempunyai tanggung jawab yang besar, hal-hal seperti itu tuh sirna ya menurut saya ya. Gitu loh. Jadi persepsi Pak Handi ya. Iya, dari persepsi saya seperti itu. Jadi teman-teman juga buat masukan juga buat teman-teman dan motivasi juga buat teman-teman. Yuk kita kerja, mau ambil resiko, ya kan? Kita mau ambil resiko apapun. Salah ya belajar, kurang tambahin, ya salah perbaikin. Itu adalah proses. Tidak ada sesuatu yang baik itu bisa dapat instan. Cuman Indomie doang yang instan. Betul, ya. Pak. Indomie yang instan ada lagi satu tuh Pak, kopi instan. Kopi instan. Betul sekali. Iya. Tapi kan sesuatu yang instan pun impact-nya nggak baik. Ya betul. Ya kan? Betul. Pak Billy suka kopi instan kan ya? Betul. Iya kan? Tapi kayak diabetes ya sekarang ya? Kalau diabetes mungkin enggak ya? Jangan, kalau bisa jangan ya. Tapi impact-nya mungkin pasti gula naik. Gula naik ya. Iya, jadi segala sesuatu itu yang didapat dengan mudah, saya udah menurut seumur saya sekarang tuh nggak ada yang abadi ya. Betul. Ya kan? Ya saat ada kesempatan di mana bekerja di saat sekarang memulai bawa teman-teman yang baru mulai berjuang, maju terus karena kesempatan nggak datang dua kali. Dan gunakan kesempatan itu dengan baik ya. Dengan apalagi dengan situasi sekarang bisnis yang saya anggap tidak baik-baik saja, itu adalah ini saatnya perform dan loyalitas ini sangat penting kayak gitu loh, kayak gitu Pak Billy. Jadi saya rasa penjelasan dari Pak Handi teman-teman sudah mengerti. Yang penting loyalitas dan perform tadi. You mesti tunjukin you punya perform 100%, kalau bisa 200%. Betul ya Pak ya? Iya. Ya seperti itu, karena ya memang ekonomi sekarang tidak baik-baik, teman-teman kita mau bicara apa.
Kalau Iya. kita tidak loyal dengan perusahaan atau kita tidak perform 100%, mungkin akan ketinggalan dengan saingan-saingannya tentunya Pak ya. Iya, betul. Seperti itu. Terima kasih banyak nih Pak Andi. Iya. Oke, ada yang lain nih yang teman-teman mau tahu Pak Andi? Iya. Apa pelajaran yang paling berharga yang didapat oleh Pak Andi mulai dari nol sampai pada titik sekarang ini nih Pak? Pelajaran yang berbahagia adalah kita harus membuat motivasi buat diri sendiri. Karena motivasi diri sendiri itulah yang membuat spirit kita untuk mau melangkah. Betul. Ya kan? Saya juga nggak semena-mena masuk kerja langsung di posisi level supervisor, bukan di level manager. Saya juga benar-benar dari yang paling downgrade sekalipun gitu loh. Ya. Dari sales, upgrade lagi sampai sekarang. Poinnya adalah kita harus memotivasi diri kita sendiri teman-teman Ya. untuk maju. Kenapa? Karena kalau kita terlalu banyak berasumsi, terlalu banyak berspekulasi, kita jadi terlalu banyak. Jadi hidupnya itu tidak berani ngambil risiko. Ya. Ya, jadi kalau kita terlalu berspekulasi, karena hidup ini kan terus berjalan nih Pak Billy. Betul. Kalau kita terlalu berspekulasi A dan B, ya kita akan membuang waktu ya, jatuhnya seperti itu ya. Jadi saat teman-teman ada kesempatan di posisi apapun, gunakan itu dengan baik. Ya, jangan beranggapan owner ataupun di atas pimpinan teman-teman ini tidak tahu apa yang teman-teman kerjain. Semua tahu. Tiap-tiap posisi, tiap-tiap level itu ada recordnya masing-masing. Iya, Ya, ya, gitu. betul. Kecuali pengusaha ya, bebas ya. Bebas, Ya, betul. punya duit mah bebas lah ya. Bebas, dia maunya seperti apa yang suka dia ya, Iya. langsung seperti itu. Nah, jadi pelajaran berharganya itu satu, tunjukkan yang terbaik. Meskipun Anda sales atau menurut teman-teman, aduh jabatan gua ini kurang baik sehingga performa Anda tidak baik, itu salah teman-teman. Ya. Jadi pelajaran yang saya tangkap barusan dari keterangan Pak Andi bahwa tunjukkan performa yang terbaik di departemen manapun Anda berada. Di posisi manapun. Betul. Jadi pimpinan akan melihat dan akan menilai sehingga kenaikan pangkat dan jabatan Anda akan berlaku secara step by step. Itu bonus. Bonus teman-teman. Bagaimana Pak Andi tetap low profile selama proses dari bawah sampai ke atas. Itu kan orang-orang kadang-kadang nih Pak baru naik pangkat sedikit aja, siapa lu? Nah, kadang-kadang kayak gitu tuh. Tapi kalau saya menilai kan Pak Andi orangnya low profile, humble. Nah, seperti apa prosesnya itu Pak? Prosesnya dinikmati aja. Hati-hati. Prosesnya dinikmati aja. Siap. Karena pro kontra pasti ada. Iya. Cuman kan bagaimana kita menyikapinya. Iya. Kalau kita menyikapinya dengan kepala dingin ya jadinya dingin. Betul. Ya kan, kalau kita menyikapinya dengan kepala panas ini ya panas. Betul sekali, Ya, teman-teman. cuman kuncinya adalah di saat teman-teman menyentuh ataupun menegur perihal tim yang kurang, ya tegurlah dengan baik dan bijak. Ya. Karena dengan itu nanti perform itu akan muncul sendiri, Iya. ya kan? Seperti itu. Jadi semua
masalah di dunia ini nggak ada yang bisa diselesaikan, Pak Billy. Jadi kalau kita selesaikan semua dengan kepala dingin, dengan hati yang besar, ya, kita harus bisa paham dulu nih kemauan mereka apa sih, ya kan? Kenapa sih sampai bisa terjadi salah? Jadi kita analisa dulu nih. Kita analisa dulu case by case seperti apa. Sampai setitik mana nih yang kita harus bersikap. Ya kalau case-nya cukup ya masalah, kita harus sikapnya harus dengan serius. Kalau case-nya ya masih simple-simple, saya rasa sih ya sangat simple. Ya karena masalah itu adalah bagian dari hidup. Ya kan, kecuali kita di 2x1 ya Pak Billy ya, udah gak ada masalah ya, iya kan, masalah, ya, betul sekali. Ya yang pasti kita tahu dulu situasi dia nih seperti apa saat ini, masalahnya seperti apa, ya kita analisa dulu, ya supaya kita bisa bertindak pun nggak salah sasaran dan salah tujuan, seperti itu, gitu sih Pak Billy. Jadi teman-teman sudah dengar bahwa tetap bagaimana Pak Handi bisa low profile karena beliau orangnya wise, bijak yang pertama. Nomor 2, dia melihat case ini case ya Pak ya. Tapi bagaimana soft problemnya ini yang membuat beliau menjadi seorang yang wise dan low profile. Begitu teman-teman. Berarti saya rasa teman-teman juga bisa belajar untuk bagaimana menjadi orang yang tetap humble. Bagaimana untuk menjadi yang be wise. Nah, dari kata-kata Pak Handi berikut bisa menjadi pelajaran buat teman-teman. Makna kesuksesan versi Pak Handi seperti apa? Kesuksesan itu adalah di mana kita bisa diterima di semua kalangan. Kita bisa memberikan yang terbaik buat orang sekitar. Kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Itu adalah kesuksesan. Itu versi Pak Handi. Versi saya, karena saya lihat ini semua kan. Kita hidup mau berapa lama sih Pak Billy? Ya Pak Billy ya. Kalau Pak Billy mungkin punya cita-cita, tadi kita ngobrol sebelum podcast 150 tahun nih. Kalau saya sih nggak mau. Iya kan? Iya kan? Kalau saya sih nggak mau. 150 tahun kelamaan mungkin Pak mungkin. Iya kan, kelamaan ya. Jadi kuncinya adalah kesuksesan itu di mana di saat kita masih bisa memberikan hal baik buat orang sekitar. Itu adalah sebuah kesuksesan. Karena kita kan hidup bersosialisasi. Betul. Kita hidup bersosialisasi, jadi kita masih membutuhkan orang sekitar. Ya kalau kita, ya contoh lah kalau kita bertetangga aja udah nggak baik, ya kita mau pulangnya ke rumah kayak merasa gimana ya Pak Billy ya? Betul sekali. Gitu loh, gitu. Ya, Pak. Kayak Pak Billy punya warung banyak kan ya kalau nggak salah ya? Warung banyak Pak, kebetulan karena emang setiap warung saya mampir. Jadi saya bukan owner teman-teman ya. Jadi begitu yang kita bisa ambil dari apa kesuksesan versi Pak Handi. Ada satu, dia bisa memaknai kehidupan orang lain. 2, dia membahagiakan orang lain. Itu the first. Bukan pangkat berarti ya Pak. Bukan karena jabatan saya tinggi, saya sukses. Karena ini, bukan ya. Jadi bagus sekali Pak. Saya sendiri tidak berpikir sampai ke apa yang dipikirkan beliau. Yang menonton kita ini kan banyak anak muda nih Pak Handi. Wow, betul. Mantap. Apalagi teman-teman, sobat-sobat Penta mungkin masih banyak yang muda nih. Apa rahasianya untuk Anda dari Pak Handi ke mereka sehingga mereka nanti dalam berusaha sudah siap mental dan psikis? Saya cuma bisa jawab satu kata, bersyukur. Waduh, dalam sekali teman-teman. Bersyukur, karena bersyukur nggak semua orang bisa bersyukur. Betul. Ya, nggak semua orang bisa bersyukur. Kunci bersyukur itu adalah menikmati apa yang kita dapat, apa yang kita terima, apa yang kita jalani saat ini adalah bersyukur. Betul. Kalau kita udah bisa bersyukur, itu akan ada kedamaian. Kedamaian berarti enjoy kan? Betul. Berarti kita mau bersikap, mau bekerja, hal apapun yang kita lakukan dan bersyukur, kita sih oke aja lah. Betul. Kayak gitu, bersyukur aja dengan apa yang sekarang dijalanin. Karena jangan melihat ke atas, belajar melihat ke bawah. Betul. Ya kan, kalau lihat ke atas silau. Betul. Silau ya. Banyak ya. Ya kan, gitu. Siap. Jadi itu. Andai aku punya motor seperti dia, pasti tidak akan mogok lagi. Jika aku bisa beli motor, aku tak perlu mengayuh sepeda. Aku ingin sepeda.
Aku lelah selalu berjalan kaki. Sejak tragedi itu, kehidupanku berubah. Kini, aku hidup sebatang kara dan hanya memiliki sebuah tongkat kayu yang setia menemaniku berjalan. Berjalan melewati kerasnya kehidupan. Nah, yang terakhir ini teman-teman mau tahu. Janji ya terakhir ya. Terakhir ini Pak. Oke, Nah, benar ya terakhir. jadi kalau melihat pada versi Pak Handi yang dulu, nasihat apa nih yang Pak Handi bisa berikan buat teman-teman kita nih? Kalau masalah ini bicara antar gen ya. Ya gen dulu kan kita beda ya. Siap. Kalau dulu kan kita dididik dari kecil semi militer lah ya, Betul. supaya kita bisa Zamannya bertahan kita, ya. benar, Pak. Cuman sekarang kan anak-anak muda zaman sekarang beda ya Pak Billy ya. Ya, anak milenial. Ya kan anak milenial. Poinnya adalah gini. Jadi di saat kita sudah tahu arah langkah hidup kita, di saat kita udah mulai tahu konsep hidup kita, itu cuma kita doang yang bisa kunci rencana hidup kita ke depan, bukan orang lain. Iya, Gitu iya. loh. Jadi jalanin, apalagi usia-usia yang baru mulai produktif ya Pak Billy ya. Coba, jangan takut untuk mencoba. Coba ulang, salah perbaikin. Ya, jadi seperti itu. Karena di saat teman-teman baru melangkah, kalau mau menuju langsung ke perfect itu nggak akan bisa. Teman-teman harus melewati proses. Dengan proses itulah kalian mempunyai bekal buat melangkah ke depan. Amin. Kayak gitu Pak Billy. Betul. Gitu. Nah, teman-teman sudah dengar nasihat yang baik dari Pak Handi bahwa tidak ada sesuatu hal yang langsung atau instan. Nggak Semua lewat proses. Emas saja mesti ditempa sehingga dia menjadi kalung, cincin yang baik. Betul ya begitu ya Pak? Betul banget. Jadi tanpa proses tidak akan jalan. Jadi bersyukur juga bahwa hidup ini harus dijalani apa adanya. Seperti itu ya Pak Handi. Hadapin, fight. Yang penting fight teman-teman. Oke? Mungkin bincang-bincang kita hari ini saya rasa cukup ya Pak Handi. Mungkin next nanti kita akan bincang kembali nih Pak. Ya, salam buat teman-teman ILP juga. Ya. Sehat-sehat juga. Teman-teman Penta, halo. Ya, mungkin sampai di sini aja dulu. Siap. Semoga Pak Handi ada 1-2 hal yang lain. Ya, silakan kita. Terima kasih banyak untuk waktu dan tempat. Terima kasih Pak Billy. Oke teman-teman, sekian bincang-bincang kita dengan Pak Handi. Kiranya bincang-bincang kita hari ini boleh menjadi inspirasi, boleh bermanfaat dalam teman-teman memulai usaha atau dalam teman-teman meniti karir ke depannya. Betul ya Pak Handi? Iya. Sukses selalu kami doakan untuk teman-teman, juga buat teman-teman di Sahabat Penta, kami doakan yang terbaik, the best for you. Oke. Salam bahagia. Salam bahagia.